Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Islandra dengan NIM 08011282227016. Merupakan mahasiswa Matematika Angkatan 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai struktur aljabar 2. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu yaitu polinomial ring. Langsung saja kita masuk ke contoh soal agar bisa langsung mengerti. Jika Px dan Qx merupakan anggota dari Z5 dan diketahui bahwa Px-nya itu sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah dengan 9. Sedangkan Qx-nya itu 11x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dan ditambah dengan 3. Tentukanlah Px ditambah Qx, yaitu penjumlahan polinomial ringnya, dan Px dikali dengan Qx. Oke, yang pertama itu kita menentukan penjumlahan polinomial ring, yaitu Px ditambah dengan Qx. Itu sama seperti penjumlahan aljabar biasa, kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya, pangkat variabelnya. Oke, misalnya nih, 5x pangkat 3 kita pasangkan dengan 11x pangkat 3. 7x kuadrat ditambah 6x kuadrat, dan 9 ditambah dengan 3. Sehingga didapat hasil akhirnya itu 16x pangkat 3 ditambah 13x kuadrat ditambah dengan 12. Ingat kembali bahwa ini polinomial ring pada Z5. Px dan Qx-nya itu merupakan anggota dari Z5. Sehingga hasil Px ditambah dengan Qx ini kita modulokan terhadap 5. Yang artinya 16 modulo 5 itu 1, 13 modulo 5 itu 3, dan 12 modulo 5 itu 2. Sehingga hasil akhir dari Px ditambah Qx, anggota dari Z5 itu adalah X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah dengan 2. Oke, selanjutnya itu perkalian polinomial ring, yaitu Px dikali dengan Qx. Ini sama seperti perkalian aljabar biasa. Kita kalikan satu sama lainnya terhadap satu dan yang lainnya. Misal 5x pangkat 3 dikali dengan 11x pangkat 3. 5x ditambah 5x pangkat 3 dikali 6x kuadrat ditambah 5x pangkat 3 dikali dengan 3. Lalu 7x kuadrat dikali 11 dan seterusnya sampai dengan 9 kali 3. Sehingga hasil akhirnya itu 55x pangkat 6 ditambah 107x pangkat 5 ditambah 42x pangkat 4 ditambah dengan 11x pangkat 3, 114x pangkat 3 ditambah 75x kuadrat ditambah dengan 27. Ingat kembali bahwa Px dan Qx-nya itu merupakan anggota dari Z5. Sehingga hasil perkalian ini kita modulokan terhadap 5. 55 modulo 5 itu 0. Konstantanya ya. Ini yang apa? Koefisiennya. Mohon maaf. Koefisien dari variabelnya kita modulokan terhadap 5. 107 modulo 5 itu 2. 42 modulo 5, 2. 114 modulo 5 itu 4. 75 modulo 5 itu 0. Dan 27 modulo 5 itu 2. Sehingga Px dan Qx merupakan anggota dari Z5, maka Px dikali Qx, anggota dari Z5 adalah 2x pangkat 5 ditambah dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah dengan 2. Oke, selanjutnya adalah algoritma pembagian ring. Jika jika fx sama dengan 8x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x ditambah 1 dibagi dengan gx itu 2x kuadrat ditambah 4x pada ring Z9. Tentukan hasil bagi dan sisanya. Ini kita menggunakan pembagian polinomial biasa. Bedanya kita modulokan terhadap 9 karena ini Z9 perintahnya. Kita tuliskan fx-nya ini, gx-nya ini. Nah, 8x pangkat 5, ini fx, ini gx. Dibagi dengan 2x kuadrat. Sehingga didapat hasilnya itu 4x pangkat 3. Sehingga ini 8x pangkat 5, 2 kali 4, 8. X kuadrat dikali dengan x pangkat 3 itu 2 ditambah 3. Ingat kembali bahwa perkalian dari suatu variabel yang berpangkat, misalnya x pangkat n dikali x pangkat m, itu hasilnya adalah x pangkat n tambah m. Itu pangkatnya itu kita jumlahkan.
Sehingga X kuadrat ditambah dengan X pangkat 2 ditambah dengan 3 hasilnya 5. Oke. Lalu 4X dikali dengan 4X pangkat 3. 4 kali 4 itu 16. 16X pangkat 4. 3 tambah 1, 4. Nah, kita ingat bahwa ini di Z9, pada ring Z9. Artinya modulo 9. 16 dikurangi 9, itu hasilnya 7. Sehingga ini habis, kita turunkan 6 dikurang 7. 6 dikurang 7 hasilnya itu min 1. Ditambah dengan 9, yaitu 8. Sehingga didapat 8X pangkat 4. Ini tinggal turun, 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 turun. Oke, selanjutnya itu kita cari 8X pangkat 4 dibagi dengan 2X kuadrat untuk menghabiskan ini. Sehingga didapat hasilnya itu 4X kuadrat. Nah, tinggal dikali deh. Lalu 4 kali 4, 16, itu 7. 16 kurang 9 itu 7, karena modulo terhadap 9. Sehingga 8X pangkat 4 ditambah dengan 7X pangkat 3. Nah, ini habis. 4 dikurang dengan 7. Itu hasilnya min 3. Min 3, karena ini minus, maka ditambah dengan modulonya. Kalau dia bilangan positif, maka dikurang dengan modulonya. Nah, min 3 ditambah 9, itu hasilnya 6. Sehingga 4X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 3, itu hasilnya 6X pangkat 3. Lalu 3X kuadrat plus X plus 1-nya itu turun. Nah, sekarang kita cari 6X pangkat 3 dibagi dengan 2X kuadrat. 6 bagi 2, 3. X pangkat 3 dibagi dengan X kuadrat. Itu sama sifatnya. Pembagian dari variabel. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2 itu artinya X pangkat 3 dikurang 2. Hasilnya itu 1. Sehingga ini 6X pangkat 3, 2 kali X kuadrat kali dengan 3X itu 6X pangkat 3, lalu 4 dikali 3, 12. Karena ingat, kita harus bagi pada ring Z9, sehingga 12 dikurang 9, itu 3X kuadrat. Ini ternyata habis. 6X pangkat 3 kurang 6X pangkat 3 itu habis. Ini habis juga, sehingga didapat X plus 1. Ini tidak bisa dibagi lagi karena pangkatnya itu lebih kecil dari pembaginya. Sehingga didapat hasil baginya itu jadi hasil bagi fx dan gx pada Z9 adalah 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah dengan 3x. Dengan sisa x plus 1. Oke. Materi selanjutnya itu adalah algoritma Euclid. Nah, dengan menggunakan algoritma Euclid, tentukan FPB dari 4572 dan 356. 1572 dan 356. Kemudian, tentukan bilangan bulat S dan T sedemikian sehingga 4752S ditambah dengan 356T sama dengan FPB dari 4752 dan 356. Nah, kita menggunakan algoritma Euclid. Ini. Nah, 356 kali berapa yang hasilnya mendekati 4572? Ternyata dikali 12. Hasil sisanya itu 300. Jadi kita tulis deh, 12 dikali 356 ditambah dengan 300. Selanjutnya, karena ini masih berupa bilangan bulat yang lebih dari 0, karena kita ini untuk menentukan FPB dari dua bilangan bulat itu hasilnya itu harus 0, harus hasil pembaginya itu harus 0. Nah, kita incer hasil sisa pembagiannya itu harus 0. Jadi kita incer sisa pembagiannya 0. Nah, sekarang 356, 300 dikali berapa hasilnya? Nah, ini sisanya ini kita cari hasilnya yang hasilnya mendekati 356. 300 dikali 1 dong. Dan sisanya 56. Lalu begitu 56 dikali berapa hasilnya mendekati 300. Ternyata 5 kali 56. 280. Sisanya itu 20 kan? Kita tulis nih. 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 56? Kali 2. 2 kali 20, 40. Tambah 16. Ini sisanya.
Sekarang 20 kali berapa yang hasilnya 16 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? 16 kali 1, 16. Sisanya itu 4. 20 kurang 16 kan 4. Lalu 16 kali berapa yang 4 kali berapa yang hasilnya 16? 3, 4 kali 4 kan. Nah, dapat nih. Sisanya itu 0. Yang artinya 4 kali 4 itu 16. Nggak ada sisa dia. Jadi 0. Maka 4 ini adalah FPB dari 4.752 dan 356. Oke, udah dapat nih FPB-nya. Lanjut, kita untuk mencari nilai bilangan bulat S dan T. Nah, untuk menentukan bilangan bulat S dan T, kita bisa menggunakan persamaan ini. Tiap langkah ini kita beri tanda. Ini persamaan dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa gunakan persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita mulai dari persamaan 5. Karena kita mau mencari sama dengan FPB. FPB-nya itu 4. Nah, 4 ini kita dapat hasil dari persamaan 5. 4 didapat dari 20 dikurang dengan 1 kali 16. Nah, lalu 16 nih kita lihat di persamaan 4. 16 kan 56 dikurang 2 kali 20. Nah, 20 sama kan? Kita bisa menggabungkan dua variabel sama seperti aljabar. Nah, yang sama dengan koefisiennya. Oke, menjumlahkan koefisien dengan variabel yang sama. Oke, 16. Kita substitusikan nih, 56 dikurang 2 kali 20. Karena koefisien awalnya itu 1 kali 56, dikali dengan min 1 kali min 2 itu hasilnya plus 2. 2 kali 20. Ya, ini kan koefisiennya 1. Nggak ditulis karena 1 kali 20. 1 ditambah 2 itu 3. Jadi hasilnya itu koefisiennya kita tambahkan karena dalam kurungnya sama kan. Ini anggap aja variabelnya nih, walaupun konstanta. Tapi sama kan, satu dengan 2. 1 tambah 2 itu 3. Nah, kita lihat nih, 20 bisa dilihat dari persamaan 3. Bahwa nilai 20 itu bisa didapat dari 300 dikurang 5 kali 56. Kita substitusikan sama seperti sebelumnya. Sehingga didapat hasilnya itu 3 kali 300 dikurang 16 kali 56. Oke, sekarang kita lihat nih, 56. Nah, ternyata ada di persamaan 2. Kita dapatkan 356 dikurang dengan 300. Hasilnya itu 56. Substitusikan persamaan 2 tersebut di sini. Sehingga didapat hasilnya itu 19 kali 300 dikurang 16 kali 356. Udah dapat nih, kan 356. Tinggal 300 ini bagaimana caranya kita bisa jadi 4.752. 300 kan dapat dari persamaan 1 nih, lihat nih. 4572 dikurang 12 kali 356. Kita substitusikan 300-nya. Sehingga 19 kali 4572, 19 kali 12 itu 228 minus. Nah, karena ini koefisiennya, ininya 356, 356, kita jumlahkan min 228 dikurang dengan 16. Hasilnya itu min 244 kali 356. Nah, akhirnya kita dapat bahwa bilangan bulat S-nya itu 19 dan nilai T-nya itu minus 244. Jadi FPB dari 4752 dan 356 itu adalah 4, sedangkan nilai S-nya itu 19 dan nilai T-nya itu minus 244. Itu hasilnya. Sehingga 4752 dikali 19 ditambah 356 dikali dengan minus 244 itu hasilnya sama dengan 4, yaitu FPB dari 4752 dan 356. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.